Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual yang penuh makna tentang bagaimana seseorang menemukan jalan yang benar setelah menghadapi kebingungan dan keraguan dalam hidupnya. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pendeta Thomas Robert bangun setiap pagi sebelum matahari terbit, membuka jendela kamarnya yang menghadap ke Bukit Hijau, lalu memulai harinya dengan doa panjang penuh penghayatan kepada Tuhan. Setelah selesai, ia melanjutkan dengan membaca Alkitab di ruang kerja kecilnya yang dipenuhi buku-buku teologi dan catatan khotbah yang ditulis tangan. Setiap hari Minggu, gereja kecilnya selalu penuh dengan jemaat yang datang dari berbagai usia, karena Thomas dikenal sebagai pendeta yang rendah hati dan khotbahnya menyentuh hati banyak orang. Ketika tidak sedang memimpin kebaktian, Thomas sering terlihat mengunjungi rumah-rumah jemaatnya, membawa makanan untuk keluarga yang membutuhkan, atau sekadar memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang kesulitan. Di Larstone, Thomas adalah simbol moralitas, seorang pemimpin yang dihormati oleh semua orang, termasuk mereka yang jarang ke gereja sekalipun. Walaupun kehidupannya tampak sempurna, Thomas menyimpan rasa hampa yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun, sebuah perasaan yang semakin menguat ketika ia merenungkan masa lalunya. Jemaatnya sering bertanya bagaimana Thomas bisa begitu tenang dalam menjalani hidup, dan ia selalu menjawab dengan senyuman bahwa kedamaian datang dari penyerahan diri kepada Tuhan. Namun, di balik senyum itu, ia mulai merasa ada sesuatu yang kurang, meskipun ia tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya ia cari. Setiap malam, Thomas berdiri di balkon rumahnya, memandang bintang-bintang sambil berdoa, berharap Tuhan memberikan jawaban atas kegelisahan yang ia rasakan. Hari-harinya berlalu dalam rutinitas yang sama, tetapi Thomas tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menantinya, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu pagi yang tenang di bulan September, Thomas menerima sebuah amplop coklat tua tanpa nama pengirim, yang ditemukan di kotak surat gereja kecilnya. Amplop itu terasa berat dan penuh dengan dokumen, yang segera menarik perhatian Thomas karena terlihat sangat resmi dan berbeda dari surat biasa yang sering ia terima. Saat ia membuka amplop itu di kantornya, Thomas mendapati serangkaian salinan dokumen yang menunjukkan transaksi rahasia Vatikan Bank, dengan nama-nama besar yang ia kenal dari masa lalunya di Roma. Salah satu dokumen tersebut menyebutkan pertemuan rahasia yang terjadi pada tahun-tahun terakhirnya di Vatikan, dan nama Thomas disebut sebagai salah satu saksi diam. Thomas menggigil, mengenang masa-masa saat ia menjadi bagian dari lembaga besar itu, namun memilih untuk menutup mata terhadap banyak ketidakberesan yang ia lihat. Di antara dokumen itu, ada catatan tulisan tangan dari seseorang yang ia kenal, seorang mantan kolega bernama Kardinal Lorenzo, yang memperingatkannya untuk berhati-hati karena kebenaran memiliki konsekuensi. Thomas membaca berulang kali, tetapi semakin ia mencoba memahami, semakin besar perasaan bersalah yang mulai menguasainya. Surat itu tidak hanya mengungkap skandal keuangan, tetapi juga mengaitkan institusi Vatikan dengan kelompok-kelompok gelap yang menggunakan agama sebagai kedok untuk kepentingan duniawi. Malam itu, Thomas tidak bisa tidur, ia merasa seolah-olah surat tersebut adalah panggilan dari masa lalunya untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia abaikan. Dengan hati yang diliputi kegelisahan, ia menyimpan surat itu di laci terkunci, tetapi tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kenangan tentang masa-masa Thomas di Vatikan mulai muncul seperti potongan film yang perlahan berputar di benaknya, membawa kembali perasaan yang lama ia pendam. Ia ingat hari-hari pertamanya di Roma, ketika ia merasa penuh semangat untuk melayani Tuhan di pusat spiritual dunia, tanpa mengetahui bayang-bayang gelap yang tersembunyi di balik dinding megah itu. Saat itu, ia adalah seorang teolog muda yang idealis, diterima di lingkaran elit Vatikan karena kecerdasannya dalam menafsirkan kitab suci dan pengabdiannya pada gereja. Namun, di balik gemerlapnya kehidupan Vatikan, ia mulai melihat kejanggalan-kejanggalan kecil, seperti dokumen-dokumen yang disembunyikan atau percakapan yang berhenti saat ia memasuki ruangan. Salah satu momen yang paling ia ingat adalah ketika ia tanpa sengaja menemukan laporan tentang aliran dana rahasia ke rekening luar negeri, yang tidak pernah disebutkan dalam rapat resmi.
Ia mencoba mengabaikan hal itu, meyakinkan dirinya bahwa ia tidak cukup memahami situasi untuk menilai apa yang benar atau salah. Tetapi keraguannya semakin besar ketika seorang rekannya secara pribadi mengatakan bahwa, di Vatikan, tidak semua hal yang terlihat suci benar-benar suci. Thomas merasa seperti terjebak di antara dua dunia, di satu sisi ingin tetap setia kepada gereja, tetapi di sisi lain mulai mempertanyakan integritas institusi yang ia layani. Sebuah insiden terakhir yang melibatkan perintah untuk memusnahkan dokumen-dokumen penting membuat Thomas sadar bahwa ia harus pergi, dan itulah yang membawanya ke kehidupan yang lebih sederhana di Vermont. Kini, saat kenangan itu kembali, Thomas menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan panggilan untuk menghadapi masa lalunya dan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Thomas duduk di ruang kerja kecilnya, tangannya menggenggam salib kayu, namun pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan. Ia berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya, memohon bimbingan kepada Tuhan untuk menjawab keraguan yang mengganggu hatinya sejak menerima surat misterius itu. Meski hatinya ingin tetap percaya penuh kepada gereja, pikirannya terusik oleh bayangan skandal yang pernah ia lihat dan dokumen-dokumen yang membuktikan kebenaran di baliknya. Setiap kali ia membaca Alkitab, ia menemukan penghiburan sementara, tetapi keraguannya tetap menghantui, terutama ketika ia merenungkan ayat tentang keadilan dan kebenaran. Dalam kegelisahan, Thomas mengunjungi Pastor Gregory, sahabat lamanya yang juga seorang pendeta di gereja lain, untuk mencari jawaban dan penghiburan. Gregory mendengarkan dengan penuh perhatian saat Thomas menceritakan semua yang ia rasakan, mulai dari surat misterius hingga kegelisahan batinnya yang semakin dalam. Thomas, kata Gregory dengan nada lembut, iman kita diuji melalui keraguan, dan terkadang, Tuhan menggunakan keraguan itu untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Meski kata-kata Gregory memberi sedikit ketenangan, Thomas merasa bahwa jawabannya tidak cukup, ia ingin lebih dari sekadar penghiburan, ia ingin kebenaran. Saat kembali ke rumah, Thomas menatap salib di mejanya, bertanya-tanya apakah jalan yang selama ini ia tempuh benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Malam itu, Thomas memutuskan untuk tidak lagi menahan keraguannya sendiri dan mulai membuka kembali dokumen-dokumen yang pernah ia simpan dari masa lalu. Di ruang kerjanya yang sunyi, Thomas membuka laci meja yang terkunci dan mengeluarkan sebuah map berisi dokumen yang ia simpan bertahun-tahun sejak meninggalkan Vatikan. Tangannya bergetar saat ia membaca kembali laporan-laporan lama yang berisi rincian transaksi rahasia Vatikan Bank dengan tokoh-tokoh politik, termasuk transfer dana yang terkait dengan Nazi Jerman. Salah satu dokumen menunjukkan bahwa Gereja Katolik menerima pajak gereja dari Hitler setiap tahun selama Perang Dunia Kedua, sebuah fakta yang mengejutkan Thomas ketika pertama kali ia mengetahuinya. Ia mengingat bagaimana dana tersebut disimpan di rekening Vatikan untuk menghindari pengawasan bank-bank barat, sebuah tindakan yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan gereja. Thomas merasa bersalah karena saat itu ia tidak berbuat apa-apa, memilih diam demi menjaga reputasi gereja yang ia cintai. Dengan hati yang semakin berat, ia membaca lebih jauh dan menemukan bahwa jumlah uang yang disimpan di Vatikan Bank mencapai miliaran dolar, tanpa transparansi publik. Fakta-fakta ini semakin membuat Thomas mempertanyakan apakah institusi yang ia layani benar-benar berkomitmen kepada kebenaran dan keadilan seperti yang mereka ajarkan. Ia teringat percakapan dengan seorang kardinal senior, yang pernah berkata bahwa, kadang-kadang kebohongan kecil diperlukan untuk melindungi kebenaran yang lebih besar. Thomas merasakan gelombang emosi, antara rasa marah kepada dirinya sendiri karena menutup mata, dan rasa kecewa kepada gereja yang ia percayai sebagai pelindung moral dunia. Dengan kepala yang berat dan hati yang hancur, ia menutup dokumen itu, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan skandal yang telah menjadi bagian dari masa lalunya. Saat sedang menata ulang perpustakaannya, Thomas menemukan sebuah buku berjudul His Holiness, sebuah karya yang mengungkap rahasia dan skandal Vatikan melalui dokumen-dokumen yang bocor ke publik. Ia membaca dengan penuh perhatian, dan semakin banyak halaman yang ia buka, semakin terguncang hatinya oleh fakta-fakta yang tersaji. Buku itu mengungkap skandal seperti pemerasan terhadap uskup-uskup yang melanggar sumpah selibat, yang dilakukan oleh pihak luar untuk mendapatkan keuntungan finansial. Thomas terkejut membaca bagaimana Vatikan lebih memilih menutupi skandal ini daripada mengatasinya secara transparan, demi menjaga citra suci gereja di mata dunia.
Ia juga menemukan fakta tentang konflik internal di Vatikan, di mana para pejabat tinggi saling memperebutkan kekuasaan sambil menyembunyikan kebobrokan moral mereka. Saat membaca tentang pengunduran diri Paus Benediktus XVI akibat tekanan dari skandal ini, Thomas merasa seperti melihat cerminan dari institusi yang mulai runtuh dari dalam. Buku ini membuka mata Thomas bahwa bahkan pemimpin tertinggi gereja pun tidak kebal terhadap intrik duniawi yang merusak nilai-nilai spiritual. Dengan rasa kecewa yang mendalam, Thomas menutup buku itu dan duduk termenung, menyadari bahwa keyakinannya terhadap gereja sebagai institusi suci telah hancur. Malam itu, ia merasa semakin jauh dari gereja, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa Tuhan sedang memanggilnya untuk mencari jalan lain menuju kebenaran. Pada suatu sore yang tenang, Thomas sedang duduk di kafe kecil dekat gereja ketika seorang wanita dengan kerudung anggun mendekatinya dan memperkenalkan diri sebagai Laila Hasan, seorang jurnalis dari New York. Laila menjelaskan bahwa ia sedang menulis laporan tentang peran gereja di komunitas kecil Amerika, dan mendengar tentang dedikasi Thomas kepada jemaatnya di Larkstone. Percakapan mereka dimulai dengan topik ringan, tetapi segera berkembang menjadi diskusi mendalam tentang iman, moralitas, dan peran agama dalam kehidupan modern. Thomas terkejut dengan pengetahuan Laila tentang teologi Kristen, terutama ketika ia membahas tentang ajaran Yesus yang mirip dengan konsep Islam tentang kenabian. Laila dengan tenang menjelaskan keyakinannya sebagai seorang Muslim, menekankan bahwa Islam juga mengajarkan keesaan Tuhan dan cinta kepada sesama. Thomas merasa tertarik, tetapi juga bingung, karena banyak hal yang ia dengar tentang Islam selama ini berbeda dari apa yang dijelaskan oleh Laila. Sebelum mereka berpisah, Laila memberikan Al-Quran kecil kepada Thomas, sambil berkata bahwa ini adalah hadiah sebagai tanda persahabatan dan bahan refleksi. "Bacalah, Pendeta Robert," kata Laila dengan senyuman, "bukan untuk mengubah keyakinanmu, tetapi untuk memahami lebih banyak tentang Tuhan yang kita semua sembah." Thomas menerima kitab itu dengan rasa ingin tahu, meskipun ada sedikit keraguan dalam hatinya tentang apa yang mungkin ia temukan di dalamnya. Saat Laila pergi, Thomas merasa pertemuan itu bukan kebetulan, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi dalam hidupnya. Malam itu, setelah memimpin kebaktian yang singkat, Thomas membawa Al-Quran ke ruang kerjanya dan membukanya untuk pertama kalinya. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, ia mulai membaca terjemahan bahasa Inggris dari surat Al-Fatihah, yang menyebutkan tentang Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Thomas merasa terkejut dengan kesederhanaan dan keindahan pesan dalam ayat-ayat itu, yang mengingatkannya pada doa-doa yang ia panjatkan setiap hari kepada Tuhan. Saat ia membaca lebih jauh, ia menemukan kesamaan yang mengejutkan dengan ajaran moral dalam Alkitab, terutama tentang keadilan, kasih sayang, dan pengabdian kepada Tuhan. Thomas berhenti sejenak, memejamkan matanya, dan merasakan campuran emosi yang kuat, antara rasa takjub dan rasa bingung yang terus bertambah. Ia teringat kata-kata Laila tentang Islam sebagai agama yang juga memuliakan Tuhan Yang Esa, dan mulai menyadari bahwa mungkin ia telah salah memahami agama ini selama ini. Doa malamnya berubah dari rutinitas menjadi tangisan yang tulus, saat ia meminta bimbingan dari Tuhan untuk menemukan kebenaran di tengah keraguannya. "Tuhan," bisiknya dengan suara serak, "jika ini adalah jalan yang Kau kehendaki, bimbinglah aku, karena aku merasa begitu kecil dan tak tahu arah." Malam itu, Thomas merasa damai sekaligus terganggu, seperti seseorang yang baru saja membuka pintu menuju dunia yang sama sekali baru. Ia tertidur dengan Al-Quran di meja kerjanya, hati dan pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang hanya Tuhan yang bisa menjawabnya. Dalam beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Laila, perilaku Thomas mulai berubah, dan jemaatnya yang setia mulai memperhatikan hal itu. Beberapa jemaat melihat Thomas sering termenung di gereja setelah kebaktian selesai, seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak biasa. Dalam khotbahnya, ia mulai berbicara lebih sering tentang pentingnya mencari kebenaran dan bersikap terbuka terhadap perbedaan, yang membuat beberapa jemaat merasa bingung. Ada juga jemaat yang mendengar desas-desus bahwa Thomas membaca kitab suci agama lain, yang memicu kekhawatiran di antara mereka yang lebih konservatif. Seorang ibu tua dari jemaatnya bertanya dengan lembut, "Pendeta, apakah semuanya baik-baik saja? Anda terlihat berbeda akhir-akhir ini." Thomas tersenyum dan menjawab dengan jujur, "Saya sedang dalam perjalanan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan, dan ini bukan perjalanan yang mudah." Beberapa jemaat merasa terinspirasi oleh keterbukaan Thomas,
tetapi ada juga yang mulai meragukan apakah ia masih sepenuhnya berkomitmen kepada gereja. Malam hari setelah kebaktian, Thomas berdiri di depan altar, memandang salib besar di gereja, dan merasa semakin sulit untuk menutupi pergolakan batinnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perubahan ini tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi, tetapi ia belum siap untuk berbicara tentang apa yang sebenarnya ia alami. Jemaat gereja kecil di Larkstone perlahan-lahan menjadi saksi dari proses transformasi yang terjadi dalam diri pendeta mereka, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Thomas duduk sendirian di ruang kerjanya, memandangi salib di mejanya, ketika ingatan tentang percakapannya dengan seorang kardinal Vatikan kembali menghantui pikirannya. Dalam percakapan itu, kardinal tersebut berbicara dengan nada penuh otoritas, memintanya untuk tidak mengungkapkan dokumen tertentu yang berisi bukti penyalahgunaan dana gereja. Stabilitas gereja lebih penting daripada kebenaran yang kecil itu, kata sang kardinal, sebuah pernyataan yang membuat hati Thomas terguncang saat itu. Thomas merasa seperti sedang terjebak di antara dua dunia, kesetiaannya kepada gereja dan kewajibannya sebagai pelayan Tuhan untuk berdiri di pihak kebenaran. Ia ingat bagaimana dirinya dengan berat hati mengikuti perintah tersebut, meskipun hatinya tahu bahwa tindakan itu tidak benar. Perasaan bersalah itu telah membebaninya selama bertahun-tahun, membuatnya merasa bahwa ia tidak sepenuhnya jujur terhadap jemaat yang percaya kepadanya. Kilas balik itu mengingatkan Thomas akan saat-saat di mana ia bertanya-tanya apakah gereja benar-benar institusi yang murni atau sekadar alat kekuasaan. Sekarang, ketika ia membaca Al-Quran dan berbicara dengan Laila, pertanyaan-pertanyaan lama itu muncul kembali, tetapi kali ini dengan intensitas yang lebih besar. Thomas menyadari bahwa keputusan untuk mengabaikan kebenaran demi stabilitas adalah awal dari keraguannya terhadap integritas gereja. Dengan hati yang berat, ia berdoa agar Tuhan membimbingnya, karena ia tahu bahwa kebenaran yang dulu ia abaikan kini menghantuinya tanpa henti. Suatu sore, Laila mengundang Thomas untuk bertemu dengan seorang teman baiknya, Imam Khalid, seorang pemimpin masjid di Vermont yang dikenal akan kebijaksanaannya. Thomas datang dengan rasa gugup, tetapi Imam Khalid menyambutnya dengan senyuman ramah dan menyodorkan secangkir teh hangat. Percakapan mereka dimulai dengan pembahasan ringan tentang kehidupan komunitas Muslim di Amerika, sebelum beralih ke topik teologi. Imam Khalid dengan sabar menjelaskan konsep tauhid, keesaan Tuhan dalam Islam, yang menekankan bahwa Tuhan adalah satu, tanpa sekutu atau perantara. Thomas mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa penjelasan itu memiliki kejelasan dan kesederhanaan yang selama ini ia rindukan dalam imannya. Islam adalah tentang ketundukan total kepada Tuhan, kata Imam Khalid, dan dengan tunduk, kita menemukan kebebasan sejati dalam menjalani kehidupan. Thomas merasa bahwa konsep itu sangat dalam, berbeda dari pandangannya sebelumnya yang mengaitkan Islam dengan ritual yang kaku. Percakapan mereka berlangsung hingga malam, mencakup berbagai topik seperti nabi-nabi dalam Islam, hubungan manusia dengan Tuhan, dan pentingnya kejujuran dalam beriman. Imam Khalid mengakhiri pertemuan dengan mengatakan, kebenaran tidak pernah memaksa, Thomas, ia selalu menawarkan dirinya dengan penuh kasih dan kedamaian. Saat berjalan pulang, Thomas merasa bahwa diskusi itu adalah salah satu pertemuan paling bermakna dalam hidupnya, dan ia mulai melihat Islam dengan mata yang baru. Perubahan dalam diri Thomas semakin sulit untuk disembunyikan, dan jemaat mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari sikap pendeta mereka. Beberapa anggota gereja mengaku melihat Thomas berbicara dengan Laila, dan rumor mulai tersebar bahwa ia sedang mempelajari agama lain. Seorang pria bernama Paul, salah satu jemaat yang paling setia, datang langsung kepada Thomas untuk meminta klarifikasi tentang desas-desus yang beredar. Pendeta, apakah benar Anda tertarik pada Islam? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Paul dengan nada khawatir. Thomas berusaha tetap tenang dan meminta jemaat untuk bersabar, mengatakan bahwa ia sedang melalui fase refleksi spiritual yang mendalam. Namun, ketegangan di antara jemaat mulai meningkat, terutama di kalangan mereka yang merasa bahwa perubahan Thomas bisa merusak stabilitas gereja. Beberapa anggota gereja bahkan mengadakan pertemuan kecil tanpa sepengetahuan Thomas untuk mendiskusikan kekhawatiran mereka dan langkah apa yang harus diambil. Dalam salah satu khotbahnya, Thomas mencoba menenangkan jemaat dengan mengingatkan mereka bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang personal dan tidak boleh dihakimi terlalu cepat.
Meski begitu, ia tahu bahwa penjelasannya tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran mereka, terutama bagi mereka yang merasa bahwa iman mereka sedang diuji. Thomas merasa semakin tertekan oleh situasi ini, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari jemaatnya dengan jujur dan penuh keberanian di waktu yang tepat. Malam itu, Thomas tidur dengan hati yang gelisah, memikirkan pertemuannya dengan Imam Khalid dan pertanyaan-pertanyaan dari jemaatnya yang belum terjawab. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di padang pasir yang luas, tanpa tanda-tanda kehidupan di sekitarnya, hanya hamparan pasir dan langit biru yang tak bertepi. Di tengah padang pasir itu, Thomas melihat cahaya terang yang memancar dari kejauhan, dan suara lembut namun tegas memanggilnya untuk mendekat. Saat ia berjalan menuju cahaya itu, ia merasakan kehangatan yang menenangkan dan suara itu berkata, "Bersujudlah kepada Tuhanmu, yang Maha Esa." Tanpa berpikir, Thomas jatuh berlutut di pasir, merasakan ketenangan luar biasa saat dahinya menyentuh bumi. Dalam mimpi itu, ia merasa seolah-olah semua beban yang selama ini ia pikul perlahan hilang, digantikan oleh rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia bangkit dari sujud, cahaya itu perlahan memudar, tetapi perasaan tenang dan keyakinan tetap tinggal bersamanya. Saat terbangun, Thomas merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar hasil dari pikirannya, tetapi sebuah pesan ilahi yang tidak bisa ia abaikan. Ia menghabiskan pagi itu merenungkan mimpi tersebut, mencoba mencari maknanya dalam doa dan membaca ulang beberapa bagian Al-Quran yang telah diberikan Laila. Mimpi itu semakin menguatkan rasa ingin tahunya tentang Islam, dan ia merasa bahwa langkah berikutnya dalam pencariannya harus dilakukan dengan lebih berani. Hari-hari berikutnya menjadi ujian besar bagi Thomas, karena ia harus menyeimbangkan tanggung jawabnya sebagai pendeta dengan pencarian kebenaran yang semakin mendalam. Ia mulai membaca lebih banyak buku tentang Islam, mencatat kesamaan-kesamaan dengan ajaran Yesus yang ia temukan dalam Alkitab. Namun, setiap kali ia mencoba memahami lebih dalam, ia dihadapkan pada rasa bersalah karena merasa bahwa ia sedang mengkhianati jemaat yang mempercayainya. Thomas sering menghabiskan waktu di ruang doa, memohon petunjuk kepada Tuhan untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupnya. Di sisi lain, ia merasa bahwa institusi gereja yang ia layani selama ini menyimpan terlalu banyak luka dan kebohongan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Ketika ia berdiri di depan jemaat setiap minggu, hatinya terbelah antara menyampaikan firman Tuhan dengan tulus dan menyembunyikan pergolakan batinnya. Jemaat mulai menyadari bahwa khotbah Thomas menjadi lebih introspektif dan penuh dengan pesan-pesan tentang pentingnya kebenaran dan kejujuran. Dalam keheningan malam, ia terus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia harus tetap memegang peran sebagai pendeta atau mengikuti suara hati yang membimbingnya ke jalan baru. Pencariannya membuatnya merasa semakin terisolasi, tetapi di saat yang sama, ia merasakan hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan daripada sebelumnya. Thomas akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa menghindari keputusan besar ini lebih lama lagi, tetapi ia masih membutuhkan dorongan terakhir untuk melangkah maju. Suatu malam, Pastor Gregory mengunjungi Thomas di gereja, membawa sebotol anggur dan tampak lebih murung dari biasanya. Setelah beberapa percakapan ringan, Gregory tiba-tiba berkata, "Thomas, aku tahu kau sedang bergumul dengan sesuatu, dan aku ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian." Thomas terkejut, tetapi ia membiarkan Gregory melanjutkan, merasa bahwa sahabatnya itu mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan. Gregory mengaku bahwa ia juga telah lama memiliki keraguan tentang institusi gereja, terutama setelah melihat bagaimana kekuasaan seringkali mendikte kebenaran. "Ada banyak hal yang kita abaikan demi stabilitas," kata Gregory dengan nada penuh penyesalan, "dan itu membuatku bertanya-tanya apakah kita benar-benar melayani Tuhan atau hanya institusi." Thomas mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa pengakuan Gregory seperti cermin bagi pergulatan batinnya sendiri. Gregory juga mengungkapkan bahwa ia sering berpikir untuk meninggalkan jabatannya, tetapi rasa takut akan kehilangan segalanya selalu menghentikannya. "Aku iri padamu, Thomas," kata Gregory, "kau memiliki keberanian untuk mempertanyakan apa yang banyak dari kita terlalu takut untuk hadapi." Pengakuan Gregory memberi Thomas dorongan baru, menyadarkan bahwa ia tidak sendiri dalam pencariannya, dan bahwa ada orang lain yang merasakan hal yang sama. Malam itu, Thomas merasa bahwa waktunya semakin dekat untuk membuat keputusan besar, sebuah keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Suatu pagi,
Thomas menerima sebuah amplop resmi dengan stempel Vatikan, yang membuat hatinya berdebar penuh kekhawatiran. Ia membuka surat itu dengan tangan gemetar dan membaca isi yang bernada tegas, memperingatkannya untuk menjaga kerahasiaan tentang dokumen-dokumen yang ia ketahui. Surat itu mengingatkan Thomas tentang sumpah kesetiaannya kepada gereja, tetapi juga menyiratkan ancaman jika ia melanggar sumpah tersebut. Rahasia ini tidak untuk diungkapkan, demi melindungi keutuhan gereja dan umat Tuhan, tulis surat itu, yang membuatnya merasa semakin tertekan. Thomas menyadari bahwa surat ini adalah bukti nyata bahwa institusi yang seharusnya memuliakan kebenaran justru takut pada transparansi. Ia menghabiskan waktu berjam-jam merenungkan apakah ia harus tetap diam atau mengikuti suara hatinya yang terus mendorongnya untuk mencari kebenaran. Surat tersebut membuat Thomas semakin yakin bahwa dirinya tidak lagi bisa menjadi bagian dari lembaga yang lebih mementingkan reputasi daripada moralitas. Ia kemudian membakar surat itu di perapian gereja, menyimbolkan keputusannya untuk melepaskan ikatan dengan institusi yang telah membelenggu nuraninya. Dengan hati yang berat, tetapi penuh keyakinan, Thomas merasa bahwa surat itu menjadi titik akhir dari hubungannya dengan gereja. Ia mulai mempersiapkan dirinya untuk langkah besar berikutnya, sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah berminggu-minggu dalam perenungan mendalam, Thomas akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam sebagai jalan hidupnya. Ia menghubungi Imam Khalid dan mengatur pertemuan di masjid kecil di Vermont untuk berbicara lebih lanjut tentang langkah yang akan diambilnya. Dalam pertemuan itu, Imam Khalid menyambut Thomas dengan senyum hangat, memberikan dorongan dan menjelaskan proses syahadat dengan lembut. Thomas merasa gugup tetapi juga merasakan kedamaian yang tidak bisa ia gambarkan, seolah-olah ia akhirnya menemukan rumah spiritualnya. Di hadapan Imam Khalid dan beberapa jamaah masjid, Thomas mengucapkan syahadat dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. Saat ia mengucapkan kalimat syahadat, air mata mengalir di pipinya, karena ia merasa seperti terbebas dari beban yang telah ia pikul selama bertahun-tahun. Setelah prosesi selesai, para jamaah menyambut Thomas dengan pelukan hangat, memberikan doa-doa untuk keberkahan dalam perjalanannya sebagai seorang Muslim. Thomas merasa bahwa keputusan ini bukan sekadar tentang agama, tetapi juga tentang membangun kembali hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjalani hidupnya dengan kejujuran, ketulusan, dan dedikasi penuh kepada Allah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Thomas merasakan kedamaian sejati dalam doa, bersujud kepada Tuhan tanpa rasa ragu atau takut. Kabar tentang Thomas yang memeluk Islam dengan cepat menyebar di antara jemaat gerejanya, memicu gelombang kejutan dan kebingungan. Banyak jemaat merasa marah dan menganggap keputusan Thomas sebagai bentuk pengkhianatan terhadap iman Kristen yang mereka junjung tinggi. Beberapa dari mereka mulai berkumpul di gereja untuk membahas langkah apa yang harus diambil terhadap Thomas, yang kini mereka anggap telah meninggalkan mereka. Di sisi lain, ada segelintir jemaat yang penasaran, bertanya-tanya apa yang sebenarnya membuat Thomas mengambil keputusan sebesar itu. Beberapa dari mereka mulai mencoba memahami dengan membaca lebih banyak tentang Islam, meskipun kebanyakan melakukannya dengan hati yang berat. Paul, salah satu jemaat terdekat Thomas, berusaha menghubungi Thomas untuk meminta penjelasan langsung tentang keputusan yang mengejutkan ini. Thomas menerima Paul dengan tenang dan menjelaskan bahwa keputusannya adalah hasil dari perjalanan panjang pencarian spiritual yang tidak mudah. Meskipun Paul masih sulit menerima keputusan itu, ia mulai melihat ketenangan dan kedamaian dalam diri Thomas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Berita ini juga menarik perhatian media lokal, yang mulai meliput tentang pendeta yang meninggalkan gerejanya untuk memeluk Islam, menambah ketegangan di antara jemaat. Meskipun banyak yang marah, Thomas tetap bersikap tenang, percaya bahwa waktu akan menjawab semua pertanyaan dan membuka hati mereka yang masih ragu. Minggu pagi itu, gereja dipenuhi jemaat yang datang untuk mendengar pidato terakhir Thomas, meskipun banyak dari mereka masih marah dan bingung. Thomas berdiri di mimbar dengan wajah tenang, memandang jemaat yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Ia memulai dengan menceritakan perjalanan spiritualnya, bagaimana ia selalu berusaha mencari kebenaran dalam segala hal yang ia lakukan. Dengan suara yang tegas, ia mengakui bahwa meskipun ia mencintai jemaatnya, ia merasa bahwa hubungannya dengan Tuhan tidak lagi terpenuhi melalui institusi gereja. Thomas menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Laila dan Imam Khalid membuka perspektif baru tentang Tuhan dan makna ketundukan sejati kepadanya.
Ia tidak mencoba membenarkan keputusannya, tetapi mengundang jemaat untuk mencari kebenaran dengan hati yang terbuka dan tanpa prasangka. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa, kata Thomas dengan suara penuh keyakinan, dan perjalanan saya adalah tentang mencari hubungan yang paling murni dengannya. Banyak jemaat terdiam, beberapa menangis, sementara yang lain tetap terlihat marah, tetapi tidak seorang pun meninggalkan tempat itu. Sebelum mengakhiri pidatonya, Thomas meminta maaf jika keputusannya melukai hati mereka, tetapi ia percaya bahwa ini adalah langkah yang Tuhan kehendaki untuknya. Ketika ia turun dari mimbar, suasana gereja dipenuhi dengan keheningan yang mendalam, seolah-olah setiap orang sedang merenungkan kata-katanya. Setelah pidato terakhir Thomas, beberapa jemaat mulai mendekatinya, tidak untuk mengonfrontasi, tetapi untuk bertanya lebih banyak tentang keputusannya. Mary, seorang wanita paruhbaya yang selama ini merasa kecewa dengan skandal gereja, mengatakan bahwa kata-kata Thomas membuatnya merasa ada harapan baru. Ia mengaku telah lama merasa bahwa gereja tidak lagi menjadi tempat yang suci, tetapi ia tidak tahu kemana harus mencari jawaban. Paul, yang sebelumnya marah pada Thomas, mulai membaca Al-Quran yang ia pinjam dari perpustakaan, mencoba memahami apa yang telah menyentuh hati mantan pendetanya itu. Diskusi kecil mulai muncul di antara jemaat, sebagian besar dari mereka bertanya-tanya apakah ada kebenaran yang lebih besar di luar apa yang selama ini mereka yakini. Beberapa dari mereka mulai menghadiri pertemuan di masjid lokal untuk mendengar lebih banyak tentang Islam, meskipun sebagian besar masih ragu. Thomas, meskipun tidak lagi menjadi pendeta mereka, tetap menerima pertanyaan mereka dengan hati terbuka, memberikan nasihat yang tulus tanpa paksaan. Jemaat yang merasa tersentuh oleh pidatonya mulai membentuk kelompok diskusi untuk membahas perjalanan spiritual masing-masing, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Meskipun masih ada banyak yang menentang, benih-benih rasa ingin tahu dan pencarian kebenaran mulai tumbuh di hati mereka yang mendengar pidatonya. Thomas merasa lega melihat bahwa meskipun ia telah meninggalkan gereja, ia tetap dapat menjadi jembatan bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Beberapa minggu setelah pidato terakhir Thomas, Gregory muncul di masjid dengan ekspresi penuh tekad, meminta untuk berbicara dengan Thomas dan Imam Khalid. Thomas menyambut Gregory dengan senyum hangat, tetapi juga sedikit terkejut, karena ia tahu bahwa keputusan sahabatnya itu tidak akan mudah diambil. Gregory mengungkapkan bahwa ia telah membaca Al-Quran dan merenungkan semua percakapan mereka selama ini, terutama tentang kebenaran dan hubungan dengan Tuhan. Ia mengakui bahwa selama bertahun-tahun ia merasa terjebak dalam institusi yang lebih peduli pada kekuasaan daripada spiritualitas. Aku iri pada keberanianmu, Thomas, kata Gregory dengan suara bergetar, dan aku merasa bahwa Tuhan juga memanggilku ke jalan ini. Imam Khalid dengan sabar menjelaskan proses syahadat dan memberikan waktu bagi Gregory untuk memastikan bahwa keputusannya benar-benar datang dari hatinya. Dengan air mata mengalir, Gregory mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Thomas, Imam Khalid, dan beberapa jamaah masjid lainnya. Setelah bersyahadat, Gregory merasa seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul telah lenyap, digantikan oleh rasa damai yang mendalam. Thomas merasa bahagia melihat sahabatnya menemukan keberanian untuk mengikuti suara hatinya, seperti yang telah ia lakukan sebelumnya. Keputusan Gregory menjadi berita besar di komunitas mereka, memberikan dampak yang lebih besar pada jemaat dan memicu lebih banyak diskusi tentang kebenaran spiritual. Pada pagi yang penuh harapan, Thomas, kini dikenal sebagai Abdul Malik, berdiri di depan puluhan jemaat yang telah mengikutinya dalam perjalanan spiritual. Mereka berkumpul di masjid yang sederhana, namun terasa sangat sakral, di mana beberapa di antaranya adalah mantan anggota gereja yang telah memutuskan untuk mencari kebenaran yang lebih murni. Dengan penuh keyakinan, Abdul Malik memimpin mereka dalam syahadat, mengucapkan kalimat yang telah mengubah hidupnya dan kini juga menjadi titik balik bagi banyak orang. Suasana di masjid itu penuh dengan rasa syukur dan kedamaian, saat satu persatu mereka mengucapkan syahadat dengan hati yang penuh harapan. Jemaat yang telah lama bergumul dengan keraguan dan kebingungan merasa bahwa mereka akhirnya menemukan rumah spiritual yang sejati. Air mata mengalir di wajah mereka, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebebasan yang mereka rasakan saat mengakui bahwa Tuhan adalah satu dan hanya satu. Abdul Malik menyaksikan momen itu dengan penuh rasa haru, merasa bahwa keputusan yang diambilnya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk banyak jiwa yang tersesat.
Setiap suara yang mengucapkan syahadat adalah sebuah doa dan komitmen untuk menjalani hidup dengan kejujuran dan kedamaian, jauh dari segala kebohongan yang dulu membelenggu mereka. Di luar masjid, angin bertiup lembut, seolah-olah alam turut merayakan perjalanan spiritual yang luar biasa ini. Setelah selesai, mereka semua berpelukan, merayakan kebersamaan baru dalam iman yang tulus, tanpa ada rasa takut atau penyesalan. Setelah syahadat massal, Abdul Malik merasa bahwa perjalanan spiritualnya belum lengkap tanpa berbagi dengan dunia luar tentang alasan mengapa ia mengambil keputusan besar ini. Ia mulai diundang untuk berbicara di berbagai media, menceritakan kisahnya yang mengejutkan tentang perjalanan meninggalkan gereja dan menerima Islam. Dalam setiap wawancara, ia berbicara dengan penuh keyakinan mengenai skandal Vatikan yang telah membuatnya mempertanyakan integritas lembaga yang selama ini ia percayai. Abdul Malik menjelaskan bagaimana rahasia gelap yang ia ketahui tentang Vatikan tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap gereja, tetapi juga mengubah pandangannya terhadap kebenaran dan spiritualitas. Ia berbicara tentang bagaimana ia menemukan kedamaian sejati dalam Islam, dan bagaimana keyakinannya yang baru memberi arah yang jelas dalam hidupnya. Banyak orang yang terkejut dengan keberaniannya, sementara yang lain merasa terinspirasi untuk melakukan refleksi mendalam tentang keyakinan mereka sendiri. Pesan Abdul Malik tersebar luas, bukan hanya sebagai kritik terhadap gereja, tetapi juga sebagai ajakan untuk mencari kebenaran dengan hati yang terbuka dan penuh kerendahan hati. Meskipun beberapa kalangan mengkritiknya, banyak juga yang menyambut baik keberaniannya untuk berbicara tentang hal-hal yang selama ini disembunyikan oleh banyak pihak. Abdul Malik tidak hanya ingin mengungkapkan kebenaran tentang gereja, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa iman sejati tidak bisa dibatasi oleh institusi manapun. Sebagai seorang Muslim, ia merasa bahwa tanggung jawabnya kini adalah menyebarkan pesan perdamaian, kasih sayang, dan kebenaran yang telah ia temukan. Masjid kecil di Vermont, yang dulu hanya menjadi tempat ibadah sederhana, kini berkembang menjadi pusat komunitas yang damai dan inklusif. Orang-orang dari berbagai latar belakang agama mulai berdatangan, tertarik untuk berdialog dan belajar lebih banyak tentang Islam. Abdul Malik dan Imam Khalid bekerja keras untuk menciptakan ruang yang terbuka untuk perbincangan antar agama, mengundang semua orang untuk berbagi pandangan dan pengalaman spiritual mereka. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tempat untuk belajar tentang kebenaran, persaudaraan, dan saling menghormati antar sesama umat manusia. Abdul Malik merasa bangga melihat bahwa masjid yang dulu kecil kini menjadi simbol harapan baru bagi banyak orang yang mencari kedamaian dalam hidup mereka. Beberapa orang yang awalnya skeptis tentang Islam mulai bergabung dengan komunitas, berkomitmen untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang agama yang dulu mereka anggap asing. Di setiap pertemuan, mereka tidak hanya membahas ajaran Islam, tetapi juga saling berbagi pengalaman pribadi tentang perjalanan spiritual mereka masing-masing. Abdul Malik merasa bahwa masjid ini adalah bukti nyata bahwa ketika seseorang membuka hatinya untuk kebenaran, ia akan menemukan cahaya yang tak terhingga. Masjid ini menjadi tempat di mana segala perbedaan dihargai dan dibicarakan dengan rasa saling menghormati, menguatkan komunitas yang semakin berkembang. Harapan baru bagi masa depan mereka yang mencari kedamaian di tengah dunia yang penuh dengan ketegangan dan kebingungan telah terwujud di Vermont, dan mereka tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Thomas, yang kini dikenal dengan nama Abdul Malik, hidup damai bersama jemaatnya dalam komunitas Muslim yang penuh kasih dan kebersamaan. Mereka menjalani kehidupan baru yang jauh dari kebohongan yang dulu membelenggu mereka, dan lebih dekat dengan Tuhan yang sejati. Setiap hari mereka beribadah bersama, mengucapkan doa dengan penuh rasa syukur atas petunjuk yang telah mereka terima dalam perjalanan hidup mereka. Jemaat yang dulu berjuang dengan kebingungannya kini hidup dengan penuh harapan, menemukan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Abdul Malik sering merenung tentang perjalanan panjang yang telah mereka tempuh, dan bagaimana setiap langkah membimbing mereka menuju kebebasan spiritual. Mereka semua merasa bahwa dengan memeluk Islam, mereka telah menemukan kebenaran yang sejati, dan tidak ada lagi keraguan yang mengganggu hati mereka. Di mata Abdul Malik, kebahagiaan sejati tidak terletak pada status sosial atau kekayaan, tetapi pada kedamaian batin yang datang dari hubungan langsung dengan Tuhan. Akhirnya, ia menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menjadi cahaya bagi orang lain, menunjukkan jalan yang benar dengan kasih sayang dan kebijaksanaan.
Meskipun jalan yang ditempuh penuh tantangan, mereka merasa bahwa keputusan yang mereka ambil membawa mereka menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dalam kebersamaan yang indah ini, mereka semua tahu bahwa mereka telah dibebaskan dari kebohongan dan dibimbing menuju jalan yang benar, jalan yang penuh dengan cinta dan pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa.